Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Mumtazah Widya Alfat dengan NIM 2273201058. Saya mahasiswi S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung yang dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pola perilaku dan komunikasi manusia pasca berakhirnya pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif teori psikologi komunikasi. Tujuan dibuatnya video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas utama mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Tan Sri Azlansyah, MC Psikolog. Baiklah, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Psikologi komunikasi artinya ilmu yang mengkaji proses komunikasi antar manusia dengan memakai psikologi sebagai sudut pandang atau perspektif menggunakan tujuan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Psikologi komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang karakter dan sikap lawan bicara tanpa mengabaikan aspek kejiwaannya. Selanjutnya, ada pola perilaku manusia berubah pasca pandemi COVID-19. Berbicara mengenai dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, yaitu perubahan perilaku pada masyarakat. Jadi, pola perilaku hampir sama dengan kebiasaan di mana pola perilaku merupakan kelakuan dari seseorang yang sudah tersusun atau tertata, karena prosesnya berlangsung terulang-ulang seperti saat sebelum pandemi COVID-19. Masyarakat sudah terbiasa hidup bebas tanpa adanya aturan yang ketat, tanpa adanya protokol kesehatan pandemi, dan tanpa adanya ketakutan keluar rumah atau tanpa adanya ketakutan untuk berinteraksi secara langsung terhadap satu sama lain. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perubahan pola perilaku dan komunikasi pasca pandemi COVID-19. Yang pertama, adanya kesadaran akan kesehatan diri. Meningkatnya kasus COVID-19, masyarakat sadar betul akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Hal ini mengubah perilaku individu dengan cara mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker, menjaga jarak atau social distancing, menghindari adanya kerumunan, berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang, dan menghindari kontak fisik yang berlebihan. Yang kedua, adanya perubahan dalam kebiasaan kerja sehari-hari. Banyak perusahaan dan organisasi yang memilih untuk beralih ke WFH atau work from home atau fleksibel selama pandemi berlangsung. Yang ketiga, adanya perubahan dalam pendidikan. Perguruan tinggi dan sekolah dari berbagai negara memberlakukan belajar mengajar secara daring atau online selama pandemi. Hal ini mengubah cara guru dan siswa berinteraksi dan berkomunikasi. Namun, setelah diberlakukannya era new normal, guru melaksanakan pembelajaran secara daring dan luring. Yang keempat, adanya perubahan dalam kebiasaan komunikasi. Adanya pandemi COVID-19 mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat. Banyak orang yang pasca pandemi COVID-19 pun tetap memilih untuk belanja online dan menghindari toko fisik. Hal ini sangat mempengaruhi pola komunikasi antara penjual dengan pelanggan, serta berubahnya dalam cara produk dan layanan dipasarkan dan dijualkan. Yang terakhir ada berubahnya interaksi sosial dan antar individu. Pandemi COVID-19 telah membatasi interaksi sosial dan mengurangi kegiatan keluarga seperti yang biasanya dilakukan, seperti pertemuan keluarga besar, perjalanan, dan acara sosial. Hal ini mempengaruhi pola komunikasi antara individu dengan kelompok. Selanjutnya, ada faktor psikologis yang mempengaruhi pola perilaku dan komunikasi. Yang pertama, masyarakat mengalami ketakutan dan kecemasan. Dengan meningkatnya korban kasus COVID-19, menyebabkan munculnya ketakutan dan kecemasan masyarakat. Karena hal ini, masyarakat menjadi jauh lebih waspada melakukan kontak fisik, menghindari kerumunan, dan menjadi lebih skeptis terhadap informasi yang mereka terima. Yang kedua, munculnya trauma dan kehilangan.
Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak orang mengalami kehilangan orang yang mereka cintai dan mengalami trauma akibat situasi yang sulit untuk dijelaskan. Mereka menjadi lebih sensitif dan mungkin mengalami kesulitan dalam mengungkapkan emosinya. Yang ketiga, penyesuaian dengan perubahan yang dialami. Kasus ini memaksa banyak orang untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat dan tidak terduga. Proses penyesuaian ini mempengaruhi pola perilaku dan komunikasi individu, baik secara negatif maupun positif. Yang keempat, munculnya stres dan kelelahan. Pandemi menyebabkan banyak orang yang mengalami stres dan kelelahan yang berkepanjangan. Hal ini mempengaruhi kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dan dapat mengelola emosi mereka dengan baik. Yang terakhir, ada isolasi dan perubahan sosial. Pemerintah membatasi aktivitas sosial dan isolasi yang diperlukan selama pandemi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola perilaku dan komunikasi. Contohnya, seseorang mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan sosial, atau individu mengalami kesepian yang dapat mempengaruhi cara mereka dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada penyelesaian masalah pola perilaku dan komunikasi pasca pandemi COVID-19. Yang pertama, adanya dukungan psikologis, membantu masyarakat untuk menyediakan dukungan psikologis kepada individu dan masyarakat secara umum. Yang kedua, adaptasi perilaku. Masyarakat perlu mengadaptasi perilaku sesuai dengan tuntutan situasi pasca pandemi COVID-19 dengan cara menghindari kontak fisik secara berlebihan, menghindari kebiasaan yang berpotensi menyebabkan penyebaran virus, dan mengurangi yang tidak perlu. Yang ketiga, kesadaran dan edukasi. Pentingnya masyarakat diberikan edukasi dan pentingnya meningkatkan kesadaran untuk mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan yang teratur, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membawa hand sanitizer kemanapun pergi. Selanjutnya ada solidaritas dan kolaborasi. Penyelesaian masalah ini membutuhkan adanya kolaborasi dan solidaritas dari semua pihak, mulai dari sektor pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta terkait harus saling kerjasama untuk mengatasi dampak pandemi memulihkan kehidupan yang normal kembali. Yang terakhir, ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan efektif dapat membantu mengatasi masalah pasca pandemi. Yang terakhir ada kesimpulan. Masyarakat yang ada di seluruh dunia mengalami perubahan dalam mengatasi pola perilaku dan komunikasi pasca berakhirnya pandemi COVID-19. Tidak hanya dalam pola perilaku dan komunikasi saja, tetapi juga hampir seluruh kehidupan sosialnya berubah secara drastis dan signifikan. Salah satunya adalah pola perilaku dan komunikasi di mana banyak pola perilaku yang sebelumnya sudah menjadi suatu hal yang biasa. Namun, pasca pandemi COVID-19, hal tersebut menjadi hal yang baru dan asing lagi bagi masyarakat. Sekian penjelasan presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.